Ya, hari ini tanggal 23 ya. Dan hari ini saya rekam untuk hari kemarin ya, tanggal 22 Mei. Jadi ini saham POOL ini sudah menyentuh 50 di sini nih dan terjun bebas. Entah kenapa gitu kan. Saya juga nggak tahu nih kenapa ini. Tapi kalau menurut kemarin yang saya bahas ya tentang sampel itu, saya bilang hati-hati di sini. Dan sekarang malah melewati ini ya, candle yang ini, candle yang hijau ini. Jadi sekarang udah menyentuh 50 dan sekarang harganya di 51. Nah, ada apa? Gerangan. Oke, kita lihat volume menyatakan emang merah, artinya ini banyak yang ngebuang ya. Terus volume bandar juga menyatakan ini merah dan foreign juga menyatakan ini merah. Dari garis foreign sih masih ada ya. Cuman hari ini dia keluar dan biasa dia juga keluar, di sini juga keluar. Sini keluar tapi tidak menurunkan sampai ke 50 ya, membuang itu. Tapi waktu di sini langsung ke 50, tapi pada semuanya belum keluar ya, masih ada lah. Yang seperti saya bilang, emang di sini yang main itu bukan foreign ya, tapi bandar lokal. Terbukti di sini ketika dia naikin candlenya hijau, dan di sini juga ketika nurunin candlenya merah. Nah, semenjak disinilah foreign bandar itu mulai akumulasi tapi sedikit-sedikit, sempat dibuang di sini ketika ada kenaikan. Jadi gap menaiknya gap ya, strategi dia kan gap, akhirnya sembari gap dia sembari ngebuang. Dari sini udah mulai ada lagi pengambilan, buang pengambilan dikit-dikit, di sini ngambil. Pas hari ini ternyata ini dibuang. Kita lihat tanggal 30 April siapa yang ngebuang. 30 April, apakah pelakunya sama atau enggak, kita tidak tahu ya. Kita lihat dulu ya. 30 April ada si dari si YP, si HP ya. Antara tiga broker inilah yang mengambil waktu di sini, waktu keluar ya. Setengah 30-an itu ngambil ya. Maaf, itu yang mana ada 30 April teh, di mana 30 April 3 hasil. Nah, tiga pengambilan di sini adalah siapa? DH ternyata ya. Dicorein tadi yang ngebuang ya. Ternyata si DH. Si DH yang paling gede itu si DH. Coba lihat di sini siapa? Ya. Ini tuh si DH, si PD, si EB, si MG. Nah, kita lihat hari ini siapa yang ngebuang. Hari satu hari ya, tanggal 22. Oke. Ternyata yang ngebuang di sini banyak itu si AI, NI, GR, LG, ada DH. Jadi DH cuma sedikit ya, DH ngebuang cuma sedikit. Cuma 31. Ya. Cuman yang paling ngebuang itu di sini si AI sama si IN, NI sama GR. Tiga broker yang ngebuang besar ya. Tapi yang paling besar adalah si AI. Yang nerima adalah siapa? XC, KKPD. Nah, ini kenapa bisa terjun bebas begini? Ya karena mereka ingin jualan aja gitu kan. Kita lihat di foreign YP ya. YP foreign yang ngebuang. Ini YP domestiknya masuk ya. 70 XC teman kita masuk, kakak sama PD. Ini ingat kemarin waktu saham apa tuh? BP. BP, cuman kalau BP di sininya pengambilannya tidak dibuang ya, ini tidak dibuang. Dia malahan ketika turun itu baik bandar ataupun foreign dia tetap akumulasi. Nah, itu bedanya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang dibuang sama broker biasa cuma ingin take profit aja, lagi butuh duit, sama bandar lagi butuh duit gitu kan. Nah, itu bisa dibedakan ya. Kalau bandar yang lagi butuh duit, deteksi di sini nih ya, ada distribusi. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita lihatin aja.
Kalau di sini di bandar volume ini terdeteksi lagi ada akumulasi, nah besok kita lihat nih kenaikannya, apakah di sini ada akumulasi atau dia malah distribusi lagi. Hanya kalau lagi distribusi hati-hati aja, apakah ini di 50 kan atau di 51 atau ditidurkan. Nah kita akan lihat perjalanannya ya. Mohon maaf ya agak lambat sedikit ya. Nah kita lihat perjalanannya sempat ke 50 sini sebutkan ini sih ada sini ada candle warna hijau dari sini, berarti kan ini sebenarnya udah dikasih tahu dari awal, dari beberapa bulan yang lalu, dari bulan Juli ya. Nah kita lihat di sini ternyata setelah tahun itu tidak ada. Kita lihat di sini deh, di atas di sini lebih jelasnya di sini enak dari status ya. Dari kita lihat sampai 5 tahun dia ada sejarah ke 50 enggak, ternyata tidak ada sejarah ke 50 ya, hanya menyentuh mendekati 50 ya. Dia kan IPO-nya tahun 2022 ya. Nah kenapa emiten ini kegocap? Bisa jadi ini satu, pertama bisa jadi ini karena ada penurunan menjadi minus gitu kan ya. Bisa jadi dengan alasan inilah si bandar ngebuang. Rencananya apa? Nah itu yang kita tidak akan pernah tahu rencana seperti apa. Kita lihat revenue ternyata ada penurunan juga kan. EPS udah pasti negatif. Kita nanti hitung harga wajarnya ya, setelah setelah ada kuartal 1 keluar dengan negatif ya. Apa-apa kita hitung aja. Nah selanjutnya kalau kalian lihat ya, lihat di sini nih. Maaf bentar ya. Nah di sini kan sebenarnya ini si poren itu si bandar itu kan udah keluar nih ya, sudah keluar nih ya. Apakah akan ada bandar baru atau menyalahkan bandar baru? Jadi si bandar baru dengan mudah nanti bisa ngambil di harga bawah gitu kan, atau emang bandar lama yang pengen punya harga di bawah, bisa jadi seperti. Soalnya dari sini kelihatannya emang seperti yang dihabiskan ya, mulai dari sini ngambil dibuang di sini, ini ngambil tapi langsung dibuang di sini ya. Ngambil langsung dibuang di sini ya, mereka pasti untung lah, tidak mungkin rugi. Makanya kita lihat perbedaannya, kita akan sama-sama belajar ya teman-teman. Kemarin kan waktu saham di BP itu turun kendala seperti ini, cuman akumulasi bandar sama akumulasi poren masih ada. Kalau ini bandar akumulasi tapi poren keluarnya sedikit ya, seperti itulah ya, itu perbedaannya. Makanya kita akan tahu nih kalau ketemu lagi saham yang seperti BP, udah istilahnya udah ada pengalaman di BP, bandar akumulasi, poren akumulasi, lantas apa yang terjadi gitu kan, ternyata naik gitu kan. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan di waktu-waktu itu gitu kan ya, tentu dengan resiko, tidak diangkat lagi kan resiko juga gitu. Nah kalau saham ini bisakah diangkat seperti BP ya, kita tidak akan pernah tahu. Coba kita lihat ketika nanti market buka ya. Kenapa? Kita kan sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar bagaimana sebuah emiten itu bergerak kanalnya sama gitu kan, cuman isiannya berbeda. Nah itulah yang membuat unik unik sebuah emiten seperti itu ya. Jadi teman-teman besok kita saksikan ya tuh ya. Nah, ini pembuangan, saya khawatir dia tidak diangkat gitu ya, saya khawatirnya. Tapi kalau diangkat ya bagus lah, berarti kalau ada pembuangan seperti ini udah jangan nunggu lama-lama. Kalau misalkan diangkat besok nih ya, jangan nunggu lama-lama gitu ya, udah hajar aja pasti naik, contohnya seperti itu kalau ini naik lagi ya. Cuman kalau tidak naik ya hati-hati aja, lebih baik mengamankan uang kita daripada kalian terjeblos istilahnya diterjeblos di saham yang kalian tidak sukai hanya karena
influencer aja gitu kan. Hanya ada omon-omon doang gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat dari bandar detektor ya, kita lihat bandar detektor, bandar detektor broker ya, 1 bulan ini. YP itu yang baru ngambil, yang mudah-mudahan si YP ini YP yang istilahnya yang suka ngangkat lah gitu ya. Nah CDH juga masih ada nih, CDH juga masih ada, dia belum keluar semuanya. Iya CDH malah kembali tertinggi, sekarang jadi nomor 2 ya, dia nomor 2 karena yang ngambil si YP ya. Gitu, kita lihat dari sini, kita lihat dari sini aja deh ya, tanggal 30 April kita lihat tanggal 30 April ya, ya tanggal 30 April sampai tanggal 21 dulu deh ya, kita lihat dulu tanggal 21. Pertama si DK nih ngambil bulat ya, ada si DK ada si EP. Nah pas kemarin kita lihat transaksi seperti apa, si DH masih ada, cuma ngebuang sedikit ya, si EP juga belum keluar ya, si EP belum keluar, cuman ini waktu, nah ini kita lihat tanggal 22 nya siapa yang ngambil, ada MG walaupun sedikit, ada SQ ya, ada MG ada SQ yang ngambil ya. Ikut peperangan gak si MG, ternyata ikut peperangan juga si MG, dia masih punya sisa barang ya. Masih punya sisa barang. Teman-teman kita mungkin mau memanfaatkan ya, terserah mereka, karena melihat pengalaman dari BP kali ya. Dan saham-saham yang memang langsung turun ngedrop begini biasanya dia, kalau yang turun begini mungkin kenaikannya juga akan cepat juga, biasa seperti itu. Penurunannya cepat, kenaikannya suka cepat. Kalau penurunan lambat, nanti kenaikan juga akan lambat, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia turun cepat naik lambat, ada seperti itu kan, karena masing-masing pattern itu juga beda gitu ya. Nah terjadi frekuensi analis di sini ternyata mau ngebuang ya, ini dikasih tanda sebenarnya sama tanda merah ini, cuman kita nggak tahu, malah ngejeblosnya sampai sini. Malah saya pikir ini sama sampai sini aja nih ya. Tapi kabar gembiranya apa, dia punya support baru di 51 ya. Nah jadi teman-teman nanti kalau ketemu lagi seperti ini ke depannya gitu kan, kita kan sama-sama belajar nih apa yang akan dilakukan, makanya kita akan lihat market ke depannya seperti apa ya. YP juga sebenarnya kalau yang suka nyimpan kayak YP kemarin, YP juga ikut peperangan nih, ikut peperangan, semuanya ikut peperangan sebenarnya ya. Cuman ini turunnya itu seperti ini teman-teman, turunnya nih. Kita lihat nih. Seperti ini ya, kalau turun seperti ini terencana ya, beda dengan BP waktu kemarin itu dia begini di datar, cuma tiba-tiba sep aja kita nyungsep dari atas sama ke bawah. Kalau ini terencana, kalau ini ya terencana nih, seperti ini. Di sini terjadi ketika 50 ada dorongan juga ke atas, makanya kita lihat di itu deh, apa namanya, di book value ini, kita lihat book web apa ini namanya, toy, oh banyak ya, tol RST tol ya. Kita lihat ya, ini kagak ada berarti. Oh bid offernya belum belum kelihatan, bid offernya ke bawah. Nah keluar, udah keluar, bid offernya udah keluar ya, ini udah keluar bid offernya ya. Nah ini udah keluar ya, udah keluar bid offernya. Nah, ini tipis banget ya, tahanan paling gede itu cuma 4.000 doang. Ini udah yang bisa udah mau nampung nih 50 33.000,
10 kali lipat dari harga per ininya ya, per tiknya. 556 doang nih yang paling gede di sini. Lihat tahanannya ya, referensi 98. Ini sedikit yang masang di sini, cuman punya lot banyak gitu aja ya. Ya seperti teman-teman, walaupun istilahnya digocapkan, tetap di sini ada yang mau nampung, dan terbukti di sini ketika dia menyentuh gocap berusaha untuk diangkat ya, dari 15 ke 16 ada waktu 1 jam, cuman nggak nyampe ke 52, hanya di stop di 51 ya. Ya seperti itu. Kita hitung harga wajar ya. Oke, kita hitung harga wajarnya berapa sih ini. Dari pair bagus nih sebenarnya tuh, pairnya di bawah 10 ya. Ini lagi under value. Terus ROI-nya juga bagus, 13% ya. Bagus sih sebenarnya. Untuk investasi bagus. Makanya kita akan hitung harga wajarnya ya. Baik, yang kita butuhkan kita berdasarkan rumus EPS ya. Kita butuh yang TTM ya. TTM kuartal 1 12,27. Kita lihat di sini 12,37 maaf 12,37 dikali 27 EPS nya segini ya, TTM nya 12,27. Terus kita lihat pembaca, kita akan buka PE ya. PE nya akan kita buka untuk 3 tahun ke depan. Kita hapus yang pricing, jadi 6,89. Coba kalau PE nya 1 tahun berapa? Nggak jauh beda, cuma beda 0,1 ya. Jadi kita ngambil yang 3 tahun aja ya. 6,89 sama dengan, kita butuh bah Google karena semua diselesaikan sama bah Google. Nah jadi harga wajarnya itu 84 berdasarkan pair ya. Nah kita akan hitung berdasarkan PBP. Yang kita butuhkan itu adalah satu, itu harga bukunya berapa. Ini harga bukunya, harga bukunya ini ya, 93.18 93.18. Kita cari yang namanya PBP ya, PBP selama rata-rata 3 tahunan. PBP, PBP 3 tahunan nih. Yang itu kita hapus price-nya, dapatlah 0,96. 0,96 89 sama 84 ya. Berarti kan ini istilahnya kalau berdasarkan rumus PBP sama rumus pair, artinya si emiten ini masih under value ya, apalagi sekarang harga gocap. Kita lihat di mana dia letaknya, 84 sama 89 nya. Kalau mau 84 berarti di sini ya, ada pucuk di sini, ada pucuk nih, di teh pucuk nih. 84 nya di teh pucuknya, 89 nya di sini, 89. Nah di sini nggak jauh beda ya. Mungkin di situ ada apa, coba lihat ada apa di sini. Situ nggak ada apa-apa ya, cuma ini pucuk ini doang ya. Syukur-syukur nggak usah jauh-jauh kan, pucuk ke pucuk ini aja kalau udah bersyukur ya. 67 kalau dari sini pucuk sini aja udah bersyukur ya.
Nah, jadi teman-teman terserah teman-teman. Harga wajarnya udah diketahui berdasarkan rumus PER dan PBP. Berdasarkan PER ada 84, yang artinya di sini juga sama area sini 89 juga area sini ya. Dan mudah-mudahan dengan PBP dengan harga wajar PBP sama PER bisa kekejar ke situ. Mungkin nanti si bandar juga udah punya harga prediksi dia mungkin setengahnya, bisa jadi. Jadi kalau menurut saya sih jangan khawatir walaupun bandar keluar, tapi koran belum keluar. Ya mudah-mudahan besok si bandar bisa akumulasi lagi, walaupun dia bukan sendiri, bukan bandar yang ini yang akumulasi. Siapa tahu mau ada perubahan bandar ya, bisa ada penyerahan gitu kan. Dan seperti yang saya bilang, hati-hati dengan kendala ini. Ternyata kendala yang di sini itu tertutupnya adalah hampir 1 tahun lebih ya, hampir 1 tahun lebih baru ketutup. Oke, seperti itu rumus kendala yang saya suka perhatikan. Ada ini rumus kendala ini, rumus hijau ya, sama yang seperti ini, kenaikan seperti ini, sama gap. Ingat ada gap, kalau gap biasanya harus tertutup ya. Ya seperti itu sini. Ada nggak? Jadi penasaran. Nggak ada, udah nggak ada. Puncaknya 89 itu kapan ya? Oh ada di sini nih, pernah ke 89 tuh kan, pernah ke 89 nih. Malahan berapa nih tuh, banyak gap nih sini 131, banyak gap, ini juga gap belum ketutup. Wah segitu ya, ini waktu IPO nih belum ketutup nih ya. Ya segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Saya pikir jangan khawatir, walaupun baru gocap ya, baru 1 hari kan gocap, belum seminggu, belum sebulan gitu kan. Kalau dia digocap lagi dengan fundamental yang bagus, mungkin bisa dipikirkan sama teman-teman ya. Oke segitu aja, semoga hari kalian menyenangkan ya. Ciao.